Kepada Pak Ferry, kami persilakan. Terima kasih Bu Ria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang sama-sama kita hormati Direktur Jenderal Dikti Ristek, Pak Prof, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pak Ikan, Direktur Pembelajaran Mahasiswa, Bu Kiki, Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, tadi ada Pak Nur, kemudian yang terhormat, para perwakilan perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang hadir melalui media Zoom pagi ini, yang kami hormati para orang tua atau wali mahasiswa yang terhormat dan tentunya yang sama-sama kita banggakan para adik-adik mahasiswa yang ikut pada program launching dan bergabung pada program magang Kampus Merdeka. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebuah kebanggaan yang sangat mendalam ya bagi saya karena hari ini dapat bertemu dengan seluruh stakeholder, rekan sesama mitra, perguruan tinggi, pelaksana Pusat Kampus Merdeka, mahasiswa dan orang tua atau wali mahasiswa. Sebuah kehormatan juga ya bagi kami sebagai mitra ya PT Brokul mewakili para mitra yang sudah merasakan kebermanfaatannya pelaksanaan program Kampus Merdeka, khususnya yang dilaksanakan secara offline atau hibrid. Karena Bapak Ibu memang sejak awal Mas Menteri telah menyampaikan bahwa program magang ini bukanlah program CSR gitu ya. Jadi sehingga kami dengan sangat serius ya mempersiapkannya agar magang ini bisa membuat perusahaan bertumbuh dan yang terutama membuat adik-adik mahasiswa ini bisa bertumbuh. Yang tadi kalau Pak Ikan sampaikan link and match-nya ya, bahwa perusahaan sebagai tempat magang untuk merasakan environment yang sebenarnya nanti ketika lulus itu bisa dirasakan pada saat magang ya. Sedikit sekilas tentang program Kampus Merdeka yang telah kami laksanakan di PT Brokul. Ini memang kami ajukan secara offline di tengah pandemi tahun lalu ya, dengan beberapa pertimbangan karena kegiatan operasi tambang kami itu tentunya tidak bisa dilaksanakan secara online. Jadi memang harus berada di lapangan. Yang kedua, yang paling utama adalah kami juga ingin memberikan exposure ya dan pengalaman langsung di lapangan. Karena itulah ya salah satu perbedaan antara kondisi laboratorium dan kondisi lapangan ya, bagaimana environment itu bisa dirasakan oleh adik-adik mahasiswa sehingga tujuan bisa bertumbuh ya yang disampaikan Mas Menteri ini bisa tercapai ketika adik-adik bergabung di kami. Pada program Kampus Merdeka, alhamdulillah dari 7.456 pelamar di kami tahun ini kami telah mendapatkan sebanyak 96 talent yang tersebar dari berbagai universitas dan daerah berdasarkan seleksi yang telah kami lakukan yang difasilitasi Kampus Merdeka. Dan saat ini sekitar 93 ya mahasiswa telah berada di Tanjung Redep ya, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya dengan sangat senang mengucapkan ya selamat datang bagi adik-adik mahasiswa di Tanjung Redep Kabupaten Berau, dan terkhusus terima kasih kepada tim Panitia Kampus Merdeka ya yang telah terus memberikan dukungan sehingga proses mobilisasi dapat terlaksana dengan baik dan berjalan dengan sehat selamat semua. Karena berhubungan dengan situasi pandemi yang masih ada, walaupun kita ketahui sedang melandai dan keparahannya juga berkurang, kami tetap mengantisipasi ya proses magang ini yang dilaksanakan secara offline ini tetap terlaksana sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan juga aman bagi operasional kami. Nah, setelah adik-adik sampai di Berau,
Kami siapkan transportasi khusus, pelaksanaan karantina, kemudian dilakukan PCR ya, sehingga dipastikan kondisinya negatif untuk berinteraksi kepada lingkungan ya. Untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa ya, selama di lokasi kami khususnya, kami juga menyiapkan fasilitas ya, tempat tinggal, transportasi ya menuju site, karena tempat tinggal dan site ini berjarak sehingga perlu transportasi, kemudian meals, dan juga yang paling utama kami menyiapkan 64 mentor yang siap membimbing dan memberikan transfer knowledge, yang memang mentor-mentor ini di internal perusahaan sedang memegang atau menjadi PIC dari proyek-proyek yang akan dideliver kepada adik-adik mahasiswa selama magang di tempat kami. Yang sangat penting juga, kami proyek-proyek ini telah kami pastikan merupakan proyek yang bernilai kompetisi, bukan proyek CSR yang magangnya sekedar magang saja gitu ya. Jadi dalam waktu 5 bulan ini tentunya kami berharap gitu ya, ada hasil dari pengembangan proyek ini yang merupakan kolaborasi antara PIC Project dan adik-adik mahasiswa, dan juga kami berharap adik-adik mahasiswa bertumbuh gitu ya, selain proyeknya berhasil juga bertumbuh. Dan secara terus terang kami perlu sampaikan ya, dari proyek pertama yang kolaborasi antara mentor dan Kampus Merdeka, ada satu proyek ya yang memang terus kita dalami ya, karena manfaatnya kami rasakan sangat luas ya, yaitu proyek driving monitoring system. Jadi kita masih terus ya dengan adik-adik walaupun telah selesai di Berau, ada proyek yang kita kembangkan ya untuk ini, proyek driving monitoring system. Nah, kami sebagai mitra ya berkeyakinan dan sangat yakin ya dengan telah mempersiapkan mentor-mentor dan proyek yang berkualitas dan menantang ya, bisa meningkatkan kompetensi adik-adik yang magang di tempat kami. Dalam implementasinya tentunya perlu koordinasi, kolaborasi ya, kami, adik-adik, tim program Kampus Merdeka, perwakilan perguruan tinggi, sehingga harapannya semua pihak dapat bersinergi untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan unggul ya. Karena ini bagian dari review pertama kami ya. Jadi sinergi dengan universitas ini juga sangat penting karena ada 20 SKS yang harus kita link match-kan ya. Environment di lapangan dan kompetensi di lapangan ini link match dengan 20 SKS yang dari kampus. Nah, ini perlu TikTok karena ada beberapa feedback terhadap kami dari program pertama Kampus Merdeka. But ya continues to improve ya, kami percaya dengan niat baik dan terus memperbaiki diri, ya pembelajaran dari yang pertama kemarin kami akan bisa lebih baik di program Kampus Merdeka kedua ini. Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan mahasiswa magang, dimanapun lokasi penempatannya di site kami, inilah kesempatan ya yang kami telah coba ciptakan sebaik-baiknya bagi adik-adik untuk menunjukkan sikap profesional dan attitude positif ya, agar nantinya memiliki track record positif, pengalaman yang positif, dapat meningkatkan peluang keterserapan rekan-rekan di dunia kerja nyata setelah lulus nantinya ya, dengan nilai unggul dan yang berkualitas tadi. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Semangat sekali lagi bagi adik-adik dan terima kasih support dari para pihak ya. Semoga kami di program kedua ini bisa lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ferry sudah hadir dan menyampaikan tadi ya, ternyata ada beberapa hal yang juga menjadi standar safety di masing-masing mitra. Dan saya MSIB baik magang maupun studi independen juga memiliki standarnya masing-masing yang sasarannya sama demi kelancaran mitra juga untuk kemajuan kompetensi mahasiswa kita. Nah,
Sofwan telah hadir bersama kita selaku Direktur Sarana Distribusi dan Logistik. Kepada Pak Iqbal S. Sofwan, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang terhormat Dirjen Diktiristek Prof. Nizam, Dirjen Pendidikan Vokasi Bapak Wikan, PLT Direktur Belmawa Ibu Kiki Yulianti, Ketua Magang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua MSIB Pak Nur Hadi tadi, para perwakilan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, para orang tua atau wali mahasiswa yang saya hormati, para mahasiswa yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kesan, tentunya terus terang kami sebagai mitra dari Kementerian Perdagangan surprise terkait dengan antusiasme mahasiswa untuk bisa ikut di dalam magang bersertifikat yang diselenggarakan oleh Dirjen Dikti ini. Mengapa begitu? Karena tempat untuk magangnya itu agak unik nih. Kita mengadakan magang bersertifikat, namun magangnya itu di pasar rakyat. Jadi tidak banyak mahasiswa yang mau atau berkenan untuk magang di pasar rakyat. Namun pada kenyataannya, pada saat pengumuman kami umumkan di bulan, kalau nggak salah di akhir Februari atau akhir Januari waktu itu ternyata antusiasme dari para mahasiswa di seluruh Indonesia lumayan tinggi. Setidaknya tuh ada 1.300 mahasiswa yang mendaftar. Nah, namun setelah melakukan verifikasi, validasi berkas, kemudian kami juga meng-hire psikolog untuk melihat motivasinya, maka didapatkanlah sebanyak 292 mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang di 60 pasar rakyat yang tersebar di 13 kabupaten kota. Terkait dengan proses mobilisasi, dari 292 mahasiswa, terdapat sebanyak 23 mahasiswa yang membutuhkan mobilisasi dan sesuai ketentuan MSP. Kami juga telah identifikasi dan kami ajukan untuk difasilitasi oleh tim kampus Merdeka dalam hal transportasi ke lokasi magang. Secara rinci 19 mahasiswa berangkat pada tanggal 5 April dan 4 mahasiswa lainnya mulai diberangkatkan pada 9 hingga 11 April 2022 dari domisili ke lokasi magang. Alhamdulillah, keberangkatan 23 mahasiswa tersebut berjalan dengan baik dan sampai dengan selamat di lokasi magang. Mengapa kami surprise tadi dengan animo mahasiswa? Karena magang di pasar rakyat ini kami menentang para mahasiswa untuk berkontribusi terhadap pasar rakyat. Apa yang dikontribusikan yaitu adalah untuk mendapatkan pengalaman praktek langsung menggerakkan ekonomi kerakyatan di pasar rakyat melalui 3 proyek. 3 proyeknya itu satu, penerapan kaidah standar nasional Indonesia atas pasar rakyat. Yang kedua, penerapan digitalisasi pasar rakyat. Dan yang ketiga adalah penerapan peningkatan kapasitas pedagang melalui sekolah pasar. Total mentor yang telah kami siapkan untuk membimbing dan mendampingi kegiatan mahasiswa sebanyak 30 orang yang berasal dari dinas yang membidangi perdagangan, serta para pengelola pasar. Sehingga sharing knowledge yang diberikan kepada mahasiswa itu didasarkan atas pengalaman empiris. Harapan kami, kegiatan magang penggerak muda pasar rakyat dapat menjadi pergerakan yang positif bagi peningkatan daya saing pasar rakyat sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia. Harapan tersebut tentunya tidak dapat terwujud tanpa dukungan yang penuh dari Kemendikbudristek, MSIB, para mahasiswa, dan tentu saja para orang tua yang telah merelakan orang tuanya untuk magang di pasar rakyat. Saya yakin kalau di rumah ketika menyampaikan rencana untuk magang di pasar rakyat, pasti reaksi pertamanya adalah, ngapain magang di pasar rakyat? Pasti reaksi-reaksi seperti itu. Salut kepada orang tua yang mengizinkan anaknya dan terutama lagi kepada mahasiswa-mahasiswa yang berani mengambil tantangan untuk magang di pasar rakyat. Pesan kami kepada kawan-kawan mahasiswa dimanapun berada, pengalaman positif memudahkan adaptasi kawan-kawan di dunia kerja yang sebenarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Iqbal, Pak Ferry, mewakili mitra semua yang telah
mengupayakan yang terbaik nih untuk pembelajaran luar kampus bagi para mahasiswa. Saya yakin mitra-mitra lainnya pun juga sama memiliki fokus dan sasaran yang sama. Kita semua pengen ada kompetensi yang baik untuk para mahasiswa. Baik, nah langsung aja nih, kalau dari mitra sudah kita dengarkan, belum afdol kalau kita belum mendengar dari kampus nih. Tadi tentunya mahasiswa-mahasiswa ini walaupun belajar di luar kampus, nantinya juga akan kembali ke kampus nih, sehingga pastinya masih ada peran dari para perwakilan kampus dalam ikut memantau proses pembelajaran yang dilakukan para mahasiswa di luar kampus. Kita sambut yang pertama nih, Pak Nuryanto dari Universitas Pendopo. Kepada Pak Nuryanto, kami persilakan. Suaranya belum terdengar, Pak. Belum terdengar suaranya, Pak Nuryanto. Atau mungkin kalau tidak pakai headset, siapa? Terdengar, Mbak Ria? Iya, terdengar jelas, Pak. Sekarang silakan. Oh ya, terima kasih Mbak Ria atas waktunya. Jadi yang saya hormati Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Prof. Nizam. Yang saya hormati Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pak Wikan tadi yang sudah bicara sebelumnya. Yang saya hormati Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Bu Iki. Yang saya hormati tadi Pak Iqbal Sofyan dari Kemendak, Kementerian Perdagangan. Yang saya hormati Pak Ferry Indrayana dari Berokul. Dan yang saya hormati orang tua dan mahasiswa yang saya sayangi, dan tentunya yang tidak kalah penting di sini adalah panitia kampus Merdeka, terutama adalah teman-teman tim MSIB yang sudah tiap hari ini koordinasi, mungkin tidak pernah tidur nih Mbak Ria sama Mas Nur hari ini. Matur suwun atas fasilitasinya selama ini yang sudah membimbing mahasiswa-mahasiswa kita, mahasiswa kami, terutama dari Universitas Diponegoro. Dan dalam hal ini tentunya semua dari teman-teman mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset Dikti yang sudah memfasilitasi kami. Pada intinya kami selaku perguruan tinggi mengucapkan terima kasih atas berkenannya kepada pihak mitra semuanya yang sudah menerima mahasiswa-mahasiswa kami, terutama di magang dan studi independen ini. Harapan kami dengan adanya program MSIB ini, mahasiswa kami bisa belajar langsung di lapangan, sehingga dengan adanya kolaborasi, sinergi antara mitra, kementerian, dan perguruan tinggi, ini nanti bisa menjadikan anak-anak kami, mahasiswa kami menjadi lebih siap kerja, baik itu di tingkat global maupun internasional. Nitip Pak Iqbal, Pak Ferry, dan Bapak Ibu semua dari pihak mitra, nitip mahasiswa kami semuanya untuk kalau orang Jawa bilangnya gulawentah ya, untuk diajari semuanya. Mungkin karena mahasiswa dari perguruan tinggi itu ada yang semester 3, semester 5, dan setingkat yang lain, maka mungkin nanti juga ada beberapa mahasiswa yang mempunyai kendala, sehingga mohon nanti kesabarannya dari Bapak Ibu Mitra untuk membimbing anak-anak kami, sehingga nanti kita harapkan kalau ada kendala kami juga nanti bisa diberitahu untuk koordinasi dengan kami, sehingga kami dari perguruan tinggi juga selalu update kekurangan maupun hal-hal yang sifatnya mungkin teknis maupun non teknis, sehingga kami juga bisa memberikan masukan maupun memberikan penyelesaian. Saya kira itu saja Mbak Ria, kami selaku perguruan tinggi sekali lagi mengucapkan terima kasih ke teman-teman MSIB dan Kementerian Ristek Dikti, dan sekali lagi kepada pihak mitra. Sekali itu saja dari kami, dan atas nama saya pribadi kalau ada kekurangan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuryanto. Nah, tuh teman-teman mahasiswa masih dibersamai ya dengan dari pihak kampus begitu. Walaupun saat ini proses pembelajarannya di luar kampus, tapi tentunya masih ada komunikasi yang baik nih
agar terjalin sinergi antara mitra dan perguruan tinggi. Oke, nah kita dengarkan juga nih, bagaimana nih kalau dari Politeknik Negeri Sriwijaya nih. Telah hadir bersama kita Bu Indri Arianti yang akan mewakili nih. Silakan Bu Indri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Prof. Nizam selaku PLT Dirjen Dikti, kemudian juga Bapak Mikam Sakarinto selaku Dirjen Vokasi, Ibu Kiki selaku Direktur Belmawa, kemudian juga semua tim MSIB yang dalam hal ini sebagai Wakil Ketua Panitia Kampus Merdeka itu Mas Nur Hadi yang dari awal sudah begitu semangat untuk proses pelaksanaan ini, kegiatan MSIB ini. Kemudian kami juga menyampaikan salam kepada tim Pokja MSIB Angkatan Kedua, Mbak Ria, Mbak Coco, Mas Tutus, Mas Deka, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Kemudian perwakilan dari perguruan tinggi, Mas Nur Hadi dari Undip, perwakilan mitra Pak Peri dan Pak Iqbal, orang tua atau wali mahasiswa yang kami hormati, serta mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan perwakilan perguruan tinggi dalam rangka melepas para mahasiswa ke lokasi mitra dalam program MSIB Angkatan Kedua tahun 2022. Program MSIB memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai dengan minat dan bakat dengan terjun langsung ke dunia kerja. Ada banyak manfaat yang telah disampaikan oleh Mas Nur Hadi, Pak Wikan, Prof. Nizam, Bu Kiki, Pak Nur Yanto, Pak Peri, dan Pak Iqbal sebelumnya. Artinya mahasiswa dapat belajar dan memperluas relasi di luar program studi atau kampus asal. Menimba ilmu langsung dari mitra yang kompeten dan berpengalaman, serta dapat mengeksplorasi pengetahuan dan kemampuan di industri yang diminati. Dengan diadakannya program MSIB ini, mahasiswa tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan hard skill maupun soft skill, namun juga diharapkan mempunyai kapasitas baru untuk menjadi SDM yang siap di masa depan, membangun relasi dengan mitra MSIB, serta menjadi pemimpin masa depan yang menghargai keanekaragaman dan menghargai orang lain. Yang telah disampaikan juga tadi oleh Mbak Ria dalam rangkumannya bahwa attitude itu juga penting untuk selama proses magang dan studi independen. Kami berharap dengan adanya MSIB Angkatan Kedua tahun 2022, mahasiswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga untuk persiapan karir mahasiswa ke masa depan. Alhamdulillah, mahasiswa Polsri yang lolos pada program MSIB Angkatan Kedua tahun 2022 ini sudah tiba dengan selamat di lokasi mitra, yaitu di PT Graupol di Kalimantan Timur. Pak Peri, terima kasih atas sambutannya, terima kasih atas fasilitas yang diberikan. Tolong jaga mereka, tolong bimbing mereka, tolong arahkan mereka agar mereka menjadi yang terbaik dan kan mereka bisa lebih disiplin menjalankan proses magangnya. Kemudian ada juga yang sudah sampai di PT Teknostein di Surabaya. Terima kasih juga kepada tim mitra. Kami juga memohon untuk memberikan arahannya pada mahasiswa kami. Kami juga menyampaikan
selamat sudah sampai di mitra juga untuk semua mahasiswa yang sudah mobilisasi, dan untuk yang belum diharapkan bisa mempersiapkan diri sebelum keberangkatan dan selama di lokasi magang. Komitmen dari perguruan tinggi rasanya amat sangat mendukung ya Mbak Ria dan tim, Prof. Nizam dan Pak Wikan serta Bu Kiki. Dengan komitmen inilah mudah-mudahan nanti ke depannya program MSIB akan lebih lagi mendapatkan mitra yang lebih banyak lagi. Sehingga mahasiswa bisa lebih banyak yang bisa bergabung, diterima, dan lolos program MSIB ini. Dan terutama dari pertama kali tahun sebelumnya, harapan kami mahasiswa vokasi diberikan kesempatan yang lebih luas lagi untuk bisa bergabung di program MSIB ini, walaupun dalam kenyataannya sekarang sepertinya masih jauh perbandingnya antara mahasiswa dan vokasi dengan mahasiswa universitas atau akademik. Sekali lagi kami juga menitipkan kepada semua mitra industri agar memberikan pengarahannya, kemudian bimbingannya, kemudian juga mengawasi semua mahasiswa yang ada di program magang MSIB ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dengan program Kampus Merdeka. Bukan hanya MSIB, itu Kampus Merdeka itu ada banyak sekarang program. Semoga kedepannya menjadi mahasiswa bisa difasilitasi lebih lagi untuk kegiatan Kampus Merdeka ini. Harapan yang terakhir dan juga pesan kepada mahasiswa angkatan kedua tahun 2002 agar mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya sekaligus tetap belajar. Ini dijadikan pembelajaran apapun yang kalian alami, kalian rasakan di dunia kerja sebenarnya akan berbeda sekali dengan apa yang dirasakan pada saat kalian mengikuti proses pembelajaran di kampus. Dan inilah pesan kami terakhir, tetap jaga kesehatan, karena kita tidak tahu kalau kita sudah beraktivitas, kadang yang utama kita abaikan, makan masih menunda-nunda, karena mungkin kesibukan, begitu semangatnya mahasiswa dengan pekerjaan yang diberikan, dengan arahan yang diberikan, dengan bimbingan yang diberikan oleh para mentor di perusahaan. Semoga ini akan menjadi ajang silaturahmi, ajang pembelajaran antara mahasiswa atau tadi disebutkan oleh Pak Wikan Link and Maths. Demikian sambutan dari kami. Sekali lagi terima kasih untuk tim MSIB yang sudah memfasilitasi program magang dan studi independen bersertifikat. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pesan dari Bu Indri, jaga kesehatan teman-teman. Nah, jadi kalau yang belum punya ayang atau orang yang kemudian akan mengingatkan makan, sudah diingatkan makan sama Bu Indri. Kalau sudah waktunya berbuka tentunya ya bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Oke, tadi sudah kita dengarkan dari perwakilan di Jawa, kampus Sumatera. Belum Abdul kalau ada kampus di luar lagi ya, salah satunya dari Institut Teknologi Kalimantan, telah hadir bersama kita Bu Amanda nih. Bagaimana nih kita simak bareng-bareng pesan-pesan dari Bu Amanda. Silakan Bu Amanda. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak Ria, sudah terdengar suara saya dengan jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormatin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Prof. Nizam, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pak Wikan, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ibu Kiki, Wakil Ketua Kampus Merdeka,
yang tadi oleh Pak Nur Hadi dan perwakilan dari mitra yang telah hadir di sini serta perwakilan dari perguruan tinggi seluruh Indonesia serta orang tua dan wali mahasiswa dan terutama mahasiswa kami yang kami banggakan. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa mewakili perguruan tinggi, terutama mungkin ini di Kalimantan gitu. Tadi sudah diwakilin oleh Undip, kemudian Polsri, dan kali ini ITK. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Pembelajaran Kemahasiswaan, kepada teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan program magang dan studi independen bersertifikat ini. Kami percaya bahwa program ini sangat membantu kami perguruan tinggi untuk bisa meningkatkan kompetensi mahasiswa kami, calon lulusan kami yang nantinya akan terjun ke dunia kerja pada saat lulus nanti. Kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra yang telah berkenan, yang telah bersedia menerima mahasiswa kami, yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Hadi, sekitar 1.400 mahasiswa sudah diterima di berbagai mitra yang tersebar di Indonesia. Kami titipkan semua mahasiswa, saya tidak hanya mewakili mahasiswa ITK, tetapi juga seluruh mahasiswa yang diterima di program magang studi independen bersertifikat ini. Saya yakin bahwa mitra pada akhirnya dengan program ini akan bekerja lebih keras lagi, akan bekerja lebih banyak lagi untuk bisa memberikan pembelajaran, untuk bisa memberikan mentoring, untuk bisa mendidik anak-anak kami di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Pastinya akan banyak hal baru yang akan diterima oleh mahasiswa-mahasiswa kami di lapangan nanti, yang mungkin ini akan jauh berbeda dengan apa yang mereka dapatkan selama di kampus, selama mengikuti perkuliahan. Dan pastinya ini akan menjadi PR juga bagi mitra untuk bisa mengajarkan, bisa dikatakan mungkin dari nol, mengajarkan kepada mahasiswa kami seperti apa dunia kerja yang sesungguhnya. Mohon bimbingannya, mohon pengajarannya, mohon kesabarannya juga untuk mendidik anak-anak kami supaya bisa menjadi pribadi, menjadi insan yang lebih baik lagi ketika keluar, ketika selesai menjalani program magang dan studi independen bersertifikat ini dari mitra, mereka memiliki kompetensi, mereka memiliki bekal yang sangat banyak, yang sangat kaya, yang bisa dimanfaatkan ketika nanti mereka benar-benar terjun ke dunia kerja saat lulus nanti. Kami titipkan mahasiswa kami di sini dan kami harap mahasiswa kami bisa memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin kepada perusahaan Bapak Ibu. Apabila terdapat kekurangan, apabila terdapat kesalahan, mohon dapat langsung ditegur, dapat langsung diarahkan supaya menjadi pembelajaran secara langsung dan saat itu juga. Tentunya kami tidak lupa berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang bekerja keras dari awal hingga saat ini, bahkan nanti selesainya program magang dan studi independen batch 2 ini. Pasti kemarin di awal-awal sangat hektik, sangat banyak pertanyaan yang muncul baik dari kami perguruan tinggi ataupun dari mahasiswa-mahasiswa yang menanyakan berbagai hal, berbagai terkait dengan prosesnya, terkait dengan pendaftaran, kemudian bagaimana administrasinya yang berulang kali, tidak hanya sekali proses. Saya ingat sekali untuk mengurusi kelancaran mahasiswa, untuk mengeluarkan SK-nya, banyak surat yang mungkin panitia juga harus kembali mereminder kami di perguruan tinggi, kami perguruan tinggi mereminder mahasiswa, dan saya rasa itu pasti membuat pekerjaannya menjadi lebih banyak gitu. Tapi saya salut kepada seluruh panitia yang meluangkan waktunya dan mungkin juga kesehatannya di sini untuk bisa membuat program ini berjalan dengan baik. Tentunya segala sesuatu tidak ada yang sempurna, tetapi kami berterima kasih karena telah bekerja keras untuk berupaya supaya kegiatan ini menjadi lebih baik dari batch
sebelumnya, yaitu batch 1. Dan semoga nanti ke depannya program ini berjalan terus, akan lebih baik, dan semakin baik lagi, dan memberikan manfaat yang sangat besar, baik kepada mitra, perguruan tinggi, dan tentunya kepada mahasiswa di seluruh Indonesia. Kepada para mahasiswa, kegiatan ini merupakan ajang bagi kalian untuk bisa belajar sebanyak-banyaknya, menggali ilmu dan pengalaman sedalam-dalamnya, menyinkronkan dan memantapkan teori yang kalian dapatkan di bangku kuliah dengan praktek langsung di lapangan. Saya berpesan kepada seluruh mahasiswa peserta magang yang bertugas, yang nanti langsung terjun ke industri dan mitra, agar kalian bisa mengemban tugas kalian sebaik mungkin. Kalian juga menjaga nama baik. Ingat, nama baik itu tidak hanya nama baik kalian, tetapi juga nama baik orang tua, nama baik institusi kalian juga. Nah, kemudian apa yang kami lihat output dari MSIB ini, mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan pengalaman teknis di industri, tetapi juga lebih dari itu mereka mendapatkan hal-hal lain pembelajaran soft skill, seperti kepercayaan diri, kemandirian, ketangguhan, cekatan dalam bekerja, dan yang lain sebagainya yang bisa mereka peroleh selama mengikuti magang dan studi independen. Pengalaman yang luar biasa ini yang didapatkan membuat mereka kecanduan untuk mengikuti program yang sama. Buktinya, mahasiswa kami yang sebelumnya mengikuti batch 1, mereka mendaftar kembali di MSIB batch 2 ini. Ini membuktikan bahwa pembelajaran yang diperoleh itu sangat luar biasa dan sangat menjadi bekal bagi mereka nanti. Nah, program MSIB ini juga menjadi pembelajaran, sarana pembelajaran bagi kami perguruan tinggi untuk bisa menyinkronkan pembelajaran kami di kampus dengan kebutuhan dan seperti apa praktik nyata di lapangan. Begitu juga dengan konversi maksimum 20 SKS, kami menyesuaikannya, kemudian melatih juga dosen-dosen kami untuk bisa mendampingi mahasiswa ketika mereka menjalankan programnya di mitra. Besar harapan kami semoga program MSIB 2 ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan sampai pada akhirnya nanti bisa menjadi pengalaman indah bagi mahasiswa ketika mereka menyelesaikan kegiatan magang dan studi independen bersertifikat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat di sini, kepada mahasiswa yang sudah antusias untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi semangat, salam sejahtera selalu untuk kalian, jaga kesehatan kalian, jaga semangat kalian sampai akhir program ini selesai. Mungkin itu saja dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Sati Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amanda. Nah, teman-teman semua, Bu Amanda, Bu Indri, Pak Nuryanto tadi salah satu nih koordinator MSIB di masing-masing perguruan tinggi. Jadi di masing-masing perguruan tinggi teman-teman semua ada koordinator MSIB yang bisa banget teman-teman hubungi gitu untuk dibantu ketika ada hal-hal yang terkait dengan kebijakan maupun administrasi di perguruan tinggi. Dan ini berpartner sekali dan selama ini selalu membantu kelancaran proses kita bersama. Nah, kalau tadi sudah ada restu nih dari perguruan tinggi, tentunya restu utama yang tidak boleh dilupakan adalah restu dari orang tua atau wali teman-teman semua. Maka teman-teman pastikan selama mengikuti program ini mohon minta restu dan izin dari orang tua masing-masing. Dan telah hadir bersama kita perwakilan dari orang tua mahasiswa peserta magang di PT Braukol, ada Pak Khairi Mahruzar Siregar. Kepada Pak Khairi kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Ria atas kesempatan waktunya. Sebelum saya memulai, tadi saya mencoba memfoto ya kegiatan WAG Zoom ini, kemudian saya kirim ke WAG keluarga. Ya, anak saya bilang, ini cocoknya ya ini mahasiswa nih wajahnya. Waduh, senang juga ya kan. Berarti KTP saya tahun lahirnya nggak inilah ya, nggak sesuai dengan wajah ya. Tapi ini canda ya Bapak Ibu ya, canda aja sih, nggak usah serius sekali ya.
Ya, karena memang betul kalau saya lihat di wajah saya kok masih muda rasanya ya. Ya, masih muda. Bangga-banggakan diri sendiri. Karena kalau di tempat saya Bapak dan Ibu di Medan, karena beragam ya sukunya. Kalau saya ke kota, saya dipanggil Om. Om. Nah, kalau yang agak-agak muda manggil, ada juga yang explicit-an Bang, nah gitu. Tapi kalau saya pulang ke rumah, ya rumah saya kan di kampung, pinggiran kota Medan. Ya kalau saya di depan rumah manggilnya Wak, nah itu anak-anak manggil Wak sama saya, Wak, sebentar Wak, saya, aduh. Jadi jauh ya, di kota manggil Om, kadang-kadang Bang, tapi dekat rumah manggil Wak. Nah ini tapi tadi terbukti anak saya bilang cocoknya ya mahasiswa nih ya, nyenang-nyenangi lah ya. Terima kasih. Itu pembuka saja. Mohon maaf mungkin tidak terstruktur ya. Ya apa yang saya sampaikan mengingat saya memperkenalkan diri kerja saya di pelabuhan. Jadi biasa dengan orang-orang yang inilah ya, orang-orang kasar gitu ya. Jadi mungkin agak ngaco-ngaco lah, nggak seperti yang Bapak-bapak tadi agak terstruktur ya. Saya mendengarnya juga, aduh luar biasa ini ya. Jadi izin kalau ada sesuatu yang kurang berkenan kepada semuanya. Yang kami hormati PLT Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan Kemendikbud Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Sakarinto ST MSc PhD. Yang kami hormati PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Bapak Profesor Insinyur Nijam MSc. Yang kami hormati Ketua Pelaksana atau yang mewakili Program Kampus Merdeka Bapak Nur Hadi. Yang kami hormati para pimpinan atau mewakili perusahaan mitra program magang dan studi independen bersertifikat MSIB angkatan kedua yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu namanya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber dari perwakilan kampus pada acara pagi ini. Yang kami hormati para orang tua atau wali mahasiswa. Yang kami sayangi dan cintai para ananda atau mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti program magang dan studi independen bersertifikat MSIB angkatan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan waktu yang diberikan pada kita sehingga kita dapat berkumpul melalui pertemuan online pada pagi hari ini. Kepada orang tua atau wali santri, izinkan saya mewakili bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyampaikan pesan dan harapan pada acara pagi ini. Kalau saya lihat di partisipannya 413. Ya, terus terang Bapak dan Ibu, biasanya saya kelompok kecil kalau menyampaikan ini ya diminta untuk saran pendapat. Kelompok kecil paling 10 orang gitu. Paling 20 orang. Ini 413 agak nyalinya agak ini juga agak turun sedikit lah ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia acara pada pagi hari ini yang telah memberikan amanah kepada saya sebagai perwakilan dari orang tua atau wali mahasiswa pada acara pagi ini. Yang sebenarnya banyak para orang tua yang lebih capable dalam menyampaikan pesan dan harapan. Adalah suatu kebanggaan bisa ikut serta pada acara pagi hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Khairi Marujar Siregar, orang tua dari Ananda Rafi Habis Siregar. Mohon maaf Rafi kalau ayahnya kurang pas ya ngomongnya, mohon dimaafkan ya. Kemudian anak saya Rafi Habis Siregar ini mahasiswa ikut program magang dan studi independen bersertifikat MSIB angkatan kedua dengan penempatan di perusahaan PT Braukol Kalimantan Timur. Alhamdulillah puji syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena terselenggara program magang dan studi independen bersertifikat MSIB angkatan kedua walaupun dalam situasi masih adanya virus COVID-19. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan atas inisiasinya untuk terselenggaranya program magang dan studi independen bersertifikat angkatan kedua, serta bantuan material kepada para anak-anak kami, para mahasiswa. Ya terus terang Bapak dan Ibu, dengan ada bantuan material ini, ya terus anak saya nggak pernah minta ini. Ya kirimnya uangnya nggak ada nih. Cukup katanya, ya Alhamdulillah. Jadi bantuannya mungkin cukup bagi anak-anak. Terima kasih nih kepada Kemenristek, kemudian kepada ya mitra ya, perusahaan mitra yang telah membantu anak-anak dalam segala hal.
Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya juga kepada perusahaan mitra program magang dan studi independen bersertifikat MSIB angkatan kedua yang telah berkenan untuk menerima dan memberikan fasilitas kepada para anak-anak kami, para mahasiswa. Adapun pesan-pesan yang dapat kami sampaikan mewakili para orang tua, wali mahasiswa, khususnya untuk kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, sangat besar harapan kami untuk program magang dan studi independen bersertifikat ini dapat berkelanjutan dengan angkatan berikutnya. Mengingat program ini kami nilai sangat bermanfaat dan berkualitas dengan kehadiran anak-anak kami, para mahasiswa secara on-site di lokasi perusahaan mitra program magang dan studi independen bersertifikat, yang secara langsung berdampak kepada anak-anak kami, para mahasiswa-mahasiswi, dengan memiliki pengalaman kerja di lingkungan kerja real, peningkatan pengetahuan yang dimiliki, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari kampus. Pesan-pesan untuk perusahaan mitra program magang dan studi independen berserikat atau MSIB, kami berpesan kiranya dapat menerima anak-anak kami, para mahasiswa-mahasiswi, untuk magang di perusahaan Bapak dan Ibu. Bimbinglah mereka dan berilah kepada mereka ilmu yang bermanfaat bagi masa depan mereka. Karena mereka harapan masa depan kita, masa depan bangsa dan negara Indonesia. Untuk anak-anak kami, para mahasiswa-mahasiswi, sebagai orang tua, sebenarnya di hati yang paling dalam, kami selalu merindukan kalian. Yakinlah. Dan menginginkan kalian untuk selalu bersama-sama dengan kami. Apalagi bagi yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kami menginginkan kalian di rumah bersama, menjalankan ibadah puasa, berbuka bersama, sahur bersama, dan beribadah bersama. Tapi kami harus move on. Mohon maaf Bapak Ibu. Tapi kami harus move on. Jangan baper, kata anak-anak kami, bahwa apa yang sedang kalian jalani saat ini adalah untuk kemajuan kalian. Dan untuk meraih masa depan yang terbaik. Yang akhirnya menjadi kebanggaan bagi kami, keluarga, bangsa, dan negara. Kepada anak-anak kami, para mahasiswa, bersyukurlah dengan apa yang kalian peroleh. Saat ini bisa mengikuti program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB angkatan kedua. Karena banyak kawan-kawan kalian yang tidak seberuntung kalian. Bentuk syukur tadi diaplikasikan dengan optimalisasi diri selama mengikuti program magang. Hormati Bapak dan Ibu tempat di mana kalian magang. Hormati budaya dan adat istiadat masyarakat tempat di mana kalian magang. Jaga nama baik kampus dan keluarga. Jaga kesehatan dan ibadah. Jangan pernah ditinggalkan. Jaga kata-kata dan tindakan kalian. Ayo masing-masing raih prestasi yang terbaik. Harapan kami, pelaksanaan program magang dan studi independen berserikat atau MSB angkatan kedua ini diberkahi oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua, dengan hasil yang berdampak kepada terciptanya sumber daya manusia Indonesia yang unggul, yang memiliki daya saing yang tinggi, guna menghadapi masa depan yang sangat kompetitif dalam segala hal. Sebelum mengakhiri pesan dan harapan ini, saya ingin menyampaikan kepada anak-anak kami, para mahasiswa-mahasiswi, kata-kata bijak dan sangat inspiratif dari founding father kita, dari Presiden RI pertama Bapak Insinyur Soekarno, khusus hanya untuk pemuda. Jadi yang ini untuk pemuda, kalau yang tua-tua janganlah ya. Hidup bukanlah tentang aku bisa, namun tentang aku mencoba. Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. 1000 orang tua bisa bermimpi, nah, kita bisa bermimpi. 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Ini sangat inspiratif. Artinya, ya kalian yang masih muda,
harapan kami bangsa dan negara. Kalian punya resources semuanya, kalian punya power yang luar biasa. Manfaatkan dengan baik. Mudah hanya sekali. Ingat 5 pepatah, 5 kata-kata bijak. Tua sebelum muda, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin. Nah, kalian belum kaya. Luang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Demikian pesan dan harapan yang dapat disampaikan. Sebelum saya akhiri, karena Pak Wikan tadi menyampaikan ada pantun atau pepatah yang kami di Medan juga punya, walaupun baru saya buat ini. Ya. Jalan-jalan ke tebing tinggi, ini tempat lahir saya, tebing tinggi Delhi. Jangan lupa membeli lemang. Kepada Kemendikbudristek yang kami banggakan, terima kasih atas program ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan dari kata-kata atau sikap saya, dan kata orang Medan terlalu cengeng tadi sampai meneteskan air mata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Khairi, banyak sekali pembelajaran, hal-hal bijak, dan bikin kita ingat dengan orang tua juga, Pak. Kebetulan saya sudah lama nih nggak kontak sama orang tua. Teman-teman di sini yang hadir, teman-teman, siapa nih yang begitu dengar dari Pak Khairi tadi langsung ingat sama orang tua atau walinya dan langsung pengen ngabarin guru-guru nih, bahwa teman-teman semua ingat ada doa orang tua yang selalu bersamai teman-teman, sehingga apapun kesulitan di sana, ada doa yang kuat nih dari orang tua dan bisa banget untuk disampaikan begitu ya, bahwa sejujurnya tentu orang tua berat nih melepaskan teman-teman semua untuk mobilisasi, ada yang di Manokwari, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa, dan lintas kota lain, tapi di depan teman kan semua dan yang menjadi pembelajaran kita semua ya. Nah, tadi sudah ada Pak Khairi nih yang mewakili orang tua. Tentu tadi udah ada pertanyaan juga tuh di chat Zoom, Pak Khairi ini orang tuanya siapa? Nah, kita sambut nih sekarang putranya Pak Khairi yang akan mewakili salah satu rekan mahasiswa yang saat ini sudah magang terjun ke PT Brauko, Raffi Hafiz Siregar dari UII. Kepada Raffi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu pimpinan dari Kemendikbud dan serta jajarannya, lalu Bapak dan Ibu dari Panitia MSIB, lalu Bapak dan Ibu dari perwakilan kampus yang mengikuti program MSIB ini, dan juga Bapak dan Ibu dari perwakilan mitra kerja yang mengikuti program MSIB ini, termasuk tempat saya, Bapak dan Ibu dari PT Brokol, dan juga Bapak dan Ibu perwakilan orang tua, termasuk orang tua saya, ya izin menyampaikan kata sambutan. Ya, mungkin saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya terkait dengan mobilisasi ini begitu. Memang benar awalnya cukup berat untuk mobilisasi ini, terutama di bulan Ramadan ya. Biasanya bersama orang tua, tapi ini kita dituntut untuk melakukan mobilisasi di bulan Ramadan gitu, untuk menyelesaikan ataupun mengerjakan program MSB ini begitu, karena terkait juga dengan masa depan dan cita-cita saya dan teman-teman juga begitu. Dan tidak lupa saya dan teman-teman dari mahasiswa juga mohon doanya, baik dari orang tua saya maupun dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini yang ikut mensukseskan program acara ini gitu. Kesan dan pesan saya juga, saya bangga ya bisa terpilih menjadi salah satu menti di PT Brokol dari beberapa ribu lamaran yang ada di PT Brokol, dan juga melakukan mobilisasi begitu. Tadi yang dibilang oleh ayah saya, mungkin jauh ya, Medan dan Kalimantan gitu. Apalagi Kalimantannya Berau gitu. Kalimantan Timur, itu kemarin saya pergi jalannya itu sekitar 8 jam atau 7 jam gitu. Saya asli Medan dan kuliah di UII Jogja, Universitas Islam Indonesia Jogja begitu. Mungkin memang termasuk hal baru juga begitu kita ke Kalimantan gitu. Nah, selanjutnya komitmen saya selama mengikuti program ini begitu. Pertama, selalu membuka komunikasi terkait dengan kewajiban dan hak saya
selama mengikuti program MSB ini. Bahkan saya dan mentor saya jujur tidak hanya mengandalkan logbook dan silabus, tapi kami juga seperti yang di teknik industri itu ada metodenya Gantt chart ya Bapak dan Ibu. Kami detailkan per hari, per minggu, per bulan. Apa aja nih target saya sebagai menti begitu. Karena kalau tidak tercapai, bakal nanti berkurang nilai saya gitu. Karena ada pencapaian L1, L2, L3, L4, L5 selama program magang ini. Gitu. Jadi kalau misalnya di silabus atau di logbook itu per minggu, per hari juga, nah ini dicapai juga nanti per hari targetnya apa dengan ini, wajib gimana, apa yang dicapai. Nanti sore ada laporan apa, ada setor apa ke mentor gitu. Begitu Bapak dan Ibu. Saya turut bangga juga bisa mengikuti program MSB Batch 2 ini, karena jujur kalau boleh saya ngomong, saya juga ikut di program Batch 1 Bapak dan Ibu di perusahaan yang sama begitu. Jadi saya bangga bisa dipercaya lagi di PT Brokol untuk ikut di Batch 2 gitu. Programnya bagus dan juga segala halnya bagus begitu menurut saya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Yang paling utama sih kalau dari saya doanya ya Bapak dan Ibu, baik dari orang tua saya maupun dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini, agar kami mahasiswa di sini diberikan kesehatan khususnya, karena tanpa kesehatan kami nggak bisa menyiapkan program ini, menyelesaikan program ini, dan juga kemudahan dan kelancaran gitu Bapak dan Ibu. Selanjutnya itu saja yang mungkin saya sampaikan. Saya terima kasih juga kepada Mbak Ria tadi telah menunjuk saya dan orang tua saya sebagai perwakilan dari orang tua dan mahasiswa. Buat teman-teman mahasiswa tetap semangat, jangan kendor walaupun bulan puasa ya. Jangan buka puasa juga siang-siang gitu, misalnya alasannya haus karena magang gitu. Tetap sampai puasa, tetap sampai lebaran, kita bareng-bareng, kita selesaikan tekad kita untuk selesaikan sampai selesai. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus ya untuk Raffi juga. Dan tentu Raffi nggak sendiri ya. Ada sebetulnya kalau waktunya cukup tuh pengen teman-teman mahasiswa semua bicara satu persatu gitu. Tetapi tentunya tidak memungkinkan. Untuk itu ada perwakilan lagi dari mahasiswa Universitas Diponegoro, Mbak Hana Atia Mumtaz dari peserta magang Dirjen Tata Ruang. Kepada Mbak Hana dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pada tinggi-tinggi dari kementerian serta mitra dan pihak dari MSIB ya. Perkenalkan lagi, nama saya Natia, saya asal dari Jakarta dan saya universitasnya di Diponegoro di Semarang. Ini saya di sini mau menyampaikan lebih ke perasaan saya saat magangnya kali ya. Kalau tadi Saudara Raffi itu lebih ke teknisnya dan kegiatannya. Mungkin kalau dari saya, kesan yang saya rasakan selama seminggu di penempatan OPD ini, tentunya di Kabupaten Lingga, adalah sangat menarik dan asik ya. Saya merupakan mahasiswa yang asal Jakarta, yang kuliahnya itu di Semarang, di Universitas Diponegoro. Terus saya juga pernah menjadi anak kosan ya waktu zaman offline. Saya itu tidak terlalu merasakan perbedaan kultur, budaya atau sosialnya ya di antara Jakarta dan Semarang ini. Namun saat di Kabupaten Lingga ini saya merasakan kegiatan sosialnya, lingkungannya, orang-orangnya juga sangat-sangat beda. Jadi itu membuat saya kayak selain saya belajar menyusun RDTR ya di sini, selain saya bekerja sebagai magang di sini, saya juga belajar kalau ternyata penyusunan RDTR di sini sangat-sangat beda, sosial juga beda-beda gitu. Terus maaf, tapi dengan kondisi kayak gini juga saya masih dalam tahap penyesuaian karena didampingi juga mentor-mentor yang baik, terus juga admin-admin dari Inspiring dan Kampus Merdeka yang selalu sedia ya kalau misalnya ada apa-apa. Kemudian komitmen yang juga yang saya bisa sampaikan adalah mungkin tadi sudah beberapa dimention oleh pihak lain kalau misalnya kegiatan ini tuh dikonversiin juga ke kampus ya, maksudnya dikonversiin ke SKS. Jadi komitmen yang saya kasih adalah saya bakal melakukan kegiatan magang ini dengan sangat baik. Selain saya ingin memperoleh banyaknya pengetahuan selama proses saya penyusunan RDTR ini, saya juga ingin bertanggung jawab akan SKS yang akan dikonversikan selama mata kuliah di sini.
Maka dari sini saya juga akan melakukan hal yang terbaik karena saya juga perwajahan dari Universitas Ponorogo yang ditugaskan di Kabupaten Lingga ini. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Hana. Oke, thank you banget nih Hana udah share ya pengalamannya. Ternyata culture yang berbeda juga menjadi pengalaman menarik nih yang dialami oleh teman-teman yang mobilisasi dan magangnya luring di lokasi mitra. Nah, tadi Hana udah share nih tentang apa yang dirasakan. Nah, nggak lengkap lagi nih ya. Ada Mas Dava Fahri Aditya nih dari mahasiswa Unsri. Kalau tadi Hana dari Jakarta, kemudian sekarang di Lingga, ini gantian nih dari Unsri yang ke Jakarta. Kita dengarkan ya gimana nih perasaannya. Kepada Mas Dava dipersilakan. Oke, suara saya terdengar ya, Ki? Oke. Yes. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi juga, yang terhormat juga Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, yang terhormat Ibu PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, yang terhormat juga Bapak Ibu Perwakilan Mitra, perwakilan universitas dan perwakilan orang tua dan wali mahasiswa, dan juga yang terhormat Ketua Pelaksana Program Kampus Merdeka dan seluruh panitia MSIB. Sebelumnya juga terima kasih banyak kepada pihak panitia MSIB untuk yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Dava Fahri Aditya, biasa dipanggil Dava. Saya juga merupakan mahasiswa angkatan 2019 dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Saat ini saya sedang menjalani program magang Kampus Merdeka di salah satu mitra, yakni PT Adistar Cipta Teknologi. Di sini juga saya diterima sebagai Human Capital, tepatnya di posisi Talent Acquisition, atau yang lebih dikenal dengan recruiter gitu. Kebetulan juga saat ini saya sedang berada di kantor mitra saya yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan. Mungkin pesan saya sangat bangga gitu terpilih menjadi salah satu mentee di program MSIB batch 2 ini gitu. Juga kesan yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan program ini berjalan adalah saya mendapatkan pengalaman baru, lingkungan baru, serta teman-teman baru juga, terutama di mitra saya di Adistar, dari mulai onboarding, welcoming dari pihak staff dan mentor sampai sekarang, saya merasakan adanya lingkungan yang positif dan juga suportif dalam melakukan pekerjaan, sehingga saya dapat mudah untuk beradaptasi di lingkungan yang baru ini gitu. Dan kemudian juga tadi sempat disebutkan juga oleh dengan Mbak Ria, itu saya berasal dari di luar Pulau Jawa gitu, tepatnya di Palembang, kota Palembang. Jadi saya sempat mengalami culture shock gitu, yang dimana saya melihat Jakarta sangat jauh berbeda dari kota asal saya, Palembang gitu. Mulai dari lingkungannya, kehidupan sosial, kemudian juga budaya kerjanya pun sangat berbeda bagi saya gitu. Namun hal-hal tersebut juga bukan menjadi hambatan bagi saya, melainkan sebuah tantangan yang baru, tantangan yang seru untuk saya nikmati di setiap prosesnya gitu. Kemudian juga untuk komitmennya yang memungkinkan juga kemungkinan juga mewakili seluruh teman-teman magang kampus mereka lainnya, bahwa kami akan melaksanakan program ini dengan sebaik mungkin berdasarkan regulasi dan tata tertib yang berlaku, dengan harapan tercapainya tujuan pembelajaran dari program MSIB ini. Untuk harapan ke depannya juga, semoga program ini berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala sampai batch ini berakhir secara resmi. Kemudian juga semoga ilmu dan pengalaman yang didapat akan berguna untuk kita semua ke depannya. Terakhir, mohon doanya Bapak Ibu, mohon restunya agar kami sehat sampai akhir pemagangan dan kembali ke wilayah kita masing-masing. Begitu, semoga sukses teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you banget nih Mas Raffi, Mbak Hana, dan Mas Dava yang udah share nih pengalamannya dan komitmennya untuk menjalani pembelajaran selama pembelajaran di luar kampus, magang, luring, maupun hybrid. Nah, kali ini kita akan dengarkan ya dari tim MSIB sendiri nih yang memandu juga menjalankan mobilisasi. Kemudian nanti jika masih ada hal dari teman-teman semua yang masih ingin ditanyakan terkait mobilisasi, bisa kita buka pertanyaan untuk 3 penanya. Gitu ya. Silakan nanti raise hand jika memang ingin bertanya.
Silakan Mbak Nika. Baik, Mbak Ria, terima kasih sekali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Baik, saya tidak akan berpanjang-panjang nih Mbak, karena lebih baik memberikan kesempatan untuk yang lain. Mungkin izinkan saya nanti present gitu ya, sedikit saja, hanya 2 item. Tapi saya mau berterima kasih terlebih dahulu nih kepada Bapak Ibu dari mitra maupun dari perguruan tinggi, Bapak Ibu orang tua maupun teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di sini, termasuk juga dari Kampus Merdeka secara umum. Nah, memang untuk mobilisasi ini yang angkatan 2 itu diperuntukkan bagi mahasiswa peserta MSIB untuk program magang dengan metode pembelajaran bauran atau hybrid ya kalau teman-teman kenal, dan yang luring gitu ya atau offline gitu. Harapannya sih teman-teman bisa seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu, bahwa bisa merasakan langsung atmosfer di tempat kerja itu seperti apa, sehingga bisa nanti membawa implementasinya, bisa menggabungkan juga dari teori ke implementasi seperti apa. Namun ada beberapa hal nih yang perlu disiapkan ya terkait dengan MSIB, karena saya biasa bergabung dalam organisasi itu biasanya nanti akan ada pre, during, dan post dari kegiatan, termasuk pre, during, dan post mobilisasi itu sendiri gitu. Kita coba mengingat lagi tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Ibunda kita, Ibu Kiki ya, bahwa mobilisasi tidak sekedar mobilisasi, tapi di balik itu sebetulnya ada persiapan dokumen-dokumen yang menjadi syarat, dan itu bukan hanya sekedar dokumen, karena itu menjadi pegangan kita, sesuatu yang legal untuk melakukan mobilisasi itu sendiri. Apakah teman-teman ini eligible, apakah mitra juga eligible untuk melakukan mobilisasi. Jangan sampai ketika ada pihak yang tidak eligible, kemudian dilakukan mobilisasi, ada aturan yang dilanggar. Nah ini kita berupaya semaksimal mungkin agar kita comply dengan aturan yang berlaku, baik aturan di dalam pemerintahan, aturan di tempat mitra, maupun di aturan di perjalanan itu sendiri. Itu sih Mbak Ria dan teman-teman. Nah untuk itu saya nggak akan berpanjang lebar, ini izin saya tampilkan ada 2 slide saja. Ini ada tips dan nanti detailnya seperti apa. Kalau dari kami, tim yang membantu mobilisasi, itu ada 5 tips ya di sini. Baca peta dan bekali diri. Peta itu peta dalam arti sesungguhnya ya, karena teman-teman akan berkunjung ke lokasi ya, jadi udah, kalau saya sih biasa lihat-lihat dulu petanya, lokasinya seperti apa, lihat foto-fotonya, gitu, biar lebih paham. Kemudian peta itu juga peta perjalanan nanti seperti apa, perjalanan magangnya dengan melihat dari detail programnya itu sendiri, sehingga ketika nanti menjalankan program itu sudah tahu teman-teman akan melakukan apa saja. Kemudian bekali diri. Nah ini detailnya, ini kalau mau di screenshot boleh ya kayaknya Mbak. Kemudian harus mempelajari juga lokasi sosial budaya, tadi sudah banyak disinggung ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman diharapkan aware, kemudian safety and health itu has to be the first gitu ya, dimanapun itu. Meskipun teman-teman melakukan perjalanannya itu hanya jarak dekat gitu ya, misalnya mobilisasinya hanya skala lokal gitu ya, dan nggak jauh, nggak lintas pulau dan sebagainya. Perjalanan itu dari manapun, dari kos di jalan, di lokasi kerja dan lain-lain. Kemudian menjaga diri, menjaga orang lain, dan menjaga instansi, berulang kali sampaikan. Kemudian tadi Mas Tutus berpesan juga, no bully and no harassment ya, jadi respect juga ke orang lain. Nah, respect and adapt terkait dengan nilai dan budaya di instansi,
nilai dan budaya di masyarakat lokal maupun nilai dan budaya keluarga gitu. Kemudian yang keempat adalah explore dan immerse gitu ya. Eksplorasi diri sendiri, kemudian bisa juga dilakukan dengan membaca, bisa teman-teman bertanya, berdiskusi, dan yang lain-lain. Jadi kalau teman-teman banyak hal yang belum ketahui, jangan ragu-ragu untuk menghubungi mentor, PIC mitra, kemudian koordinator perguruan tinggi maupun dosen gitu ya. Explore sehingga banyak hal yang akan terungkap dan itu memberikan manfaat kepada teman-teman itu. Ini adalah kesempatan teman-teman. Kemudian kalau mau eksplor budaya juga boleh, itu akan menjadi bekal sendiri ya, kekayaan sendiri buat teman-teman, jadi mengetahui lebih banyak budaya Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah share your journey and experience kepada teman-teman, baik yang sudah bergabung di angkatan 1, 2, ataupun nanti yang di angkatan 3, supaya mereka tetap semangat, memiliki inspirasi, memiliki idol, bahkan mungkin ya teman-teman jadi idolnya adik-adik kelas mungkin. Sehingga semakin banyak mahasiswa yang mendapatkan manfaat dari program MSIB ini. Gitu. Nah, share-nya tuh bisa lewat ini ya, nanti mungkin dari tim komunikasi itu share live IG atau apa, atau video, atau cerita-cerita baik gitu sih teman-teman. Kemudian tadi yang saya sampaikan pre, during, dan post apa saja sih yang perlu dipersiapkan, itu antara lain ketika during, ketika pre atau sebelum adalah pastikan data teman-teman itu lengkap, benar, dan update gitu ya, karena semua data teman-teman itu akan digunakan dalam setiap proses bisnis selama MSIB itu ya. Tidak hanya mobilisasi saja, tidak hanya pencairan uang saku saja, tetapi nanti juga sampai di laporan pertanggungjawaban begitu. Kemudian dokumennya ini ada SR, SPTJM, LOA mahasiswa dari mitra, SK mahasiswa, SPTJM mobilisasi. Kenapa sih kok suratnya banyak banget? Karena memang ini ada perikatan yang ada informasi yang atau perikatan legal ya yang berbeda-beda dari setiap surat ini. Tentunya yang teman-teman yang tidak dimobilisasi tidak perlu membuat SPTJM mobilisasi. Kemudian ST mahasiswa, siapkan juga rekening Bank BRI atau BSI, serta surat lain yang diperlukan, misalnya surat keterangan ketika teman-teman berangkat tidak bisa dari lokasi domisili atau perguruan tingginya, atau misalnya ditempatkan oleh mitra bukan di kantor pusat gitu, karena yang terdaftar di kami adalah kantor pusat, tapi penempatannya bisa di mana saja. Gitu. Kemudian simpan juga tuh file teman-teman dalam format soft dan hard file sehingga ada backup-nya. Gitu. Cari informasi seperti saya sampaikan tadi, bekal materi juga diperlukan ya. Kemudian selama during perjalanan kartu ID itu disiapkan baik KTP dan SIM kalau misalnya teman-teman bawa kendaraan sendiri ya. Lakukan juga backup soft dan hard file gitu ya. Kemudian siapkan aplikasi Peduli Lindungi yang selalu digunakan di mana saja ini teman-teman. Kemudian kartu vaksin, karena kadang-kadang mungkin aplikasinya bermasalah, itu saya beberapa kali trip juga aplikasinya masih terkendala, jadi harus memperlihatkan kartu vaksin secara fisik. Kemudian hasil tes COVID, itu juga siapkan soft dan hard file-nya. Kemudian dokumen tersebut teman-teman keep ya, teman-teman jaga supaya tetap utuh, bersih, dan terbaca gitu, sehingga nanti ketika proses administrasi selanjutnya itu tetap lancar. Kemudian dokumen perjalanan ketika post mobilization gitu ya, itu tetap harus harus tetap diperhatikan gitu. Jadi teman-teman persiapkan meskipun nanti dikumpulkan oleh mitra ya, dokumen perjalanannya ada kwitansi atau nota, ada bukti bayar. Bukti bayar itu beda dengan kwitansi. Kalau kwitansi kan semacam invoice atau tagihan gitu ya. Kalau bukti bayar tuh teman-teman sudah membayar dari yang tadi ditagihkan sama agen perjalanannya. Kemudian ada tiket dan boarding pass. Ada kalau kereta api mungkin tiket dan boarding passnya jadi satu ya, tapi kalau pesawat bisa jadi beda, atau kapal itu bisa jadi beda, atau bis itu juga beda. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah sampai di lokasi atau sampai di rumah kembali,
mohon melaporkan kedatangannya kepada orang tua, pasti orang tuanya pasti menunggu kabar dari teman-teman nih. Kemudian kepada mitranya juga, kemudian kepada koordinator PT dan dosen, karena nanti mitra akan kami minta untuk melaporkan kedatangan teman-teman juga, untuk memastikan bahwa teman-teman sudah sampai di lokasi magang ataupun ke rumah dengan selamat gitu. Karena bagaimanapun juga teman-teman semua ini di bawah bimbingan mereka ya gitu. Jadi harapannya tetap melaporkan kepada pihak-pihak ini. Tips saya yang saya ingin tekankan lagi adalah tadi ya, yang terkait dengan keselamatan, bahwa keselamatan itu tidak hanya diperhatikan ketika teman-teman bekerja atau di lokasi kerja saja, di lokasi magang ya, tetapi juga perjalanan, karena jangan sampai terulang kembali apa yang pernah terjadi dulu. Mahasiswa mengalami kendala dari perjalanan rumah ke tempat magang gitu ya. Meskipun itu kesalahan, kita nggak tahu ya kesalahan siapa ya, tapi tetap saja itu menjadi duka untuk kita semua dan pelajaran untuk kita semua, bahwa keselamatan itu hal yang terpenting, dan kalau teman-teman sakit kita juga sedih gitu ya. Mungkin itu saja Mbak Ria dari saya. Kalau ada yang lupa boleh Mbak ditambahkan. Baik, terima kasih Mbak Cu. Oke, aplaus nih untuk Mbak Cu ya. Nah, teman-teman silakan jika ada hal yang masih ingin ditanyakan terkait mobilisasi, kita buka kesempatan untuk 3 penanya. Teman-teman bisa raise hand ataupun menuliskan di kolom chat ya. Ini sudah ada 1 pertanyaan ini yang masuk di Q&A. Izin saya bacakan dulu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya izin bertanya, mungkin agak melenceng dari pembahasan tetapi ini saling berkaitan. Jadi ada beberapa teman yang sudah melakukan mobilisasi namun hingga sekarang masih belum menerima biaya bantuan hidup. Padahal setahu saya sebelum mobilisasi panitia MSIB berjanji untuk mencairkan uang terlebih dahulu agar mahasiswa-mahasiswa tidak terlantar di lokasi magang. Maka dari itu saya memohon untuk kepastiannya kapan bantuan biaya hidup cair. Saya harap ini bisa dijawab. Oke, teman-teman mungkin kalau pertanyaan terkait ini bisa pakai nama begitu ya maksudnya, karena ada bantuan biaya hidup yang termin 1 di sebagian sudah cair begitu, sehingga kita jadi bisa cek nih statusnya sampai mana. Jadi kalau ditanyakan beberapa begitu, kita jadi sulit nih menjawabnya. Atau mungkin ada jawaban Mbak Coco, silakan. Baik, terima kasih Mbak Ria. Setuju dengan yang disampaikan Mbak Ria, bahwa sebaiknya ketika menyampaikan ada identitasnya ya teman-teman, sehingga kita bisa bantu carikan apa nih kendalanya gitu ya. Jadi memang betul teman-teman, kita sudah merancang bahwa teman-teman yang dimobilisasi itu sudah masuk di form nominatif pertama ya untuk biaya bantuan hidup. Artinya ketika form nominatif itu sudah disampaikan ke pihak bank, itu dalam waktu beberapa hari itu harusnya sudah cair, dan nyatanya memang teman-teman sudah ada yang cair ya Mbak Ria ya. Kalau misalnya ternyata ada yang belum menerima, bisa jadi itu ada kendala, dan biasanya nanti dari pihak bank itu akan menyampaikan kepada kita istilahnya apa ya, data balikan atau catatan verifikasi. Bisa jadi ada kendala di rekeningnya atau hal yang lain seperti itu Mbak Ria. Jadi makanya kalau boleh nanti teman-teman yang terkendala tidak hanya yang bertanya aja ya, semua teman-teman yang berkendala terkait dengan uang saku ketika sudah dimobilisasi nih, boleh silahkan lapor ke Toktu menyertakan identitasnya siapa, supaya nanti kita bisa carikan juga si A ini kendalanya apa. Bisa jadi kendala antara A dan B beda gitu. Kalau temuan kemarin sejauh yang saya dapatkan dari tim verifikator itu adalah ada beberapa rekening mahasiswa yang dorman Mbak Ria. Dorman itu masih aktif tapi nganggur lama, kosong, tidak belum close, tapi tidak ada aktivitas transaksi di dalamnya, sehingga itu masuk dorman. Nah, itu juga terkendala untuk administrasi, jadi mungkin perlu verifikasi ke banknya. Gitu. Pastikan juga teman-teman sudah melakukan verifikasi di
platform. Jadi waktu itu teman-teman mahasiswa juga diminta untuk verifikasi rekening bank juga di platform. Nah, silakan aja lapor ke Toktu dan sudah cepat kok responsnya. Gitu. Terima kasih Mbak Ria. Oke, baik, terima kasih. Semoga menjawab ya teman-teman. Jadi mungkin kalau di forum malu gitu ya, kalau ada namanya bisa ke bubble chat ya, biar bisa dibantu juga secara personal, dilihat kendalanya apa. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Coco. Bagaimana jika mahasiswa sudah berada di Jabodetabek, karena sudah berada di sana sejak awal kuliah, kemudian ingin melakukan mobilisasi kepulangan saja dengan mobilisasi MSIB, apakah boleh? Jadi mungkin kuliahnya di Jabodetabek, magangnya juga di sana, tapi rumah aslinya itu tidak di sana, begitu. Apakah boleh nih, Mbak Coco? Baik, boleh Mbak Ria, nanti selama mitra mengajukan dan data-data dokumen tadi lengkap dan eligible itu boleh gitu. Nanti ini aja, siapa namanya ya? Ini juga nggak ada namanya. Nanti menyampaikan saja ke PIC mitra, itu boleh. Jadi memang ada, ini yang mungkin teman-teman ada yang belum ketahui ya. Jadi ada mitra-mitra yang mengajukan pendanaan mobilisasi 1 kali PP. Ada juga mitra yang mengajukan pendanaan mobilisasi keberangkatan saja atau kepulangan saja. Tapi ada juga mitra yang tidak mengajukan pendanaan mobilisasi sama sekali. Bahkan ada juga mitra magang yang tidak melakukan mobilisasi sama sekali, Mbak Ria. Nah, ini yang mungkin perlu juga jadi perhatian teman-teman, sehingga kalau ada yang bertanya-tanya, kok aku nggak dimobilisasi ya gitu ya. Ya mungkin memang mitranya tidak melakukan mobilisasi atau proses pembelajarannya ya ini ya daring gitu Mbak Ria, meskipun itu magang gitu. Jadi baik, boleh Mbak ke PIC mitra boleh aja. Ya. Oke, silakan hubungi PIC mitranya untuk bisa diajukan. Nanti paling bikin surat keterangan Mbak Ria kalau memang itu kembalinya tidak di domisili atau di perguruan tinggi. Tapi kalau domisili masih sesuai dengan KTP, boleh. Oke, berarti kalau kembalinya itu ke sesuai domisili KTP masih memungkinkan begitu ya Mbak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini kita batasi ya teman-teman karena keterbatasan waktu sampai Mbak Indah saja nih, udah terlanjur tanya, kasihan nih. Oke, pertanyaan berikutnya, apabila sudah melakukan mobilisasi, jadi dari tanggal dari tiket pesawatnya sebelum ada sosialisasi ini, itu apakah valid bisa digunakan? Ini berarti Mbak Nisha sudah ada di tempat tugas nih saat ini. Sebentar. Jadi ini tanggal dari tiket pesawatnya sebelum ada sosialisasi ini. Jadi mungkin ini bisa ditanyakan ke mitra mungkin ya Mbak Cipu ya? Iya. Tapi kalau misalnya rencana kepulangannya itu sudah ada itu dan dokumennya lengkap serta valid, ya itu nanti valid bisa digunakan sih. Itu Mbak. Kecuali misalnya, ya semoga ya Mbak Nisa tetap sehat gitu ya. Kalau misalnya Mbak Nisa kemudian sakit itu sehingga harus reschedule ya berarti memang harus ada pengalihan ini ya, penerbangan gitu. Pengalihan jadwal gitu sih Mbak Arya. Saya agak kurang paham ini maksud pertanyaannya. Oke, nanti mungkin lebih detailnya bisa ditanyakan juga melalui PIC Mitra ya Mbak Coco, karena ada beberapa yang sudah disampaikan juga ya ketentuan-ketentuan mobilisasi. Nah ini tadi Mbak Coco, nggak apa-apa Mbak. Gimana? Boleh nambah satu ini dari Kairin Nisa nggak apa-apa? Boleh. Sampai Mbak Indah nih nanti. Silakan. Terkait dengan tes COVID, ya kita akan membiayai teman-teman yang melakukan mobilisasi ya. Baik itu mobilisasinya dilakukan mandiri oleh mitra, artinya mitra tidak mengajukan pendanaan sekalipun untuk tes COVID-nya akan dibiayai. Jadi nanti akan ada form reimbursement yang kita berikan, nanti di FAQ ada itu kayaknya. Itu udah ada di platform teman-teman. Jadi nanti diajukan saja, pastikan bahwa di situ lengkap ya dokumennya dan utuh gitu. Kadang-kadang kita terima boarding pass sudah lecek gitu. Nah ini semoga nota dari tes COVID sama sama hasilnya itu juga jelas. Tinggal diupload di platform. Nanti silakan teman-teman cek langsung di platformnya di pencairan pendanaan. Begitu Mbak Ria. Oke, berarti udah ada ya ketentuan itu di platform ya Mbak Coco ya. Oke, nah ini terakhir nih dari Mbak Indah.
apabila mahasiswa sudah mengajukan tanggal keberangkatan dan kepulangan, tetapi ada kebutuhan lain sehubungan dengan kuliah yang perlu mereschedule jadwal. Bagaimana mekanismenya? Apakah reschedule di luar tanggal yang sudah disubmit juga untuk pembuatan surat tugas dapat tetap diakomodir atau harus mengeluarkan biaya dari tanggungan mahasiswa? Baik, meskipun sebenarnya di awal kita sudah menyampaikan bahwa sebaiknya MSIB tidak didobel dengan kegiatan lain ya. Ini mungkin nanti pas berakhirnya MSIB mungkin kuliahnya lebih awal kali ya Mbak Ria mulainya, mungkin maksudnya gitu ya. Nah kalau seperti itu silakan didiskusikan dengan PIC. Yang penting ada pengajuannya dan pengajuannya itu maksimal 1 kali PP saja Kak gitu. Jadi nggak bisa bolak-balik gitu. Misalnya nih saya berangkat ke lokasi kerja magang, kemudian balik lagi ke rumah atau ke kampus, terus balik lagi ke lokasi magang. Nah, itu nggak bisa. Jadi hanya 1 kali PP, berangkat dan kembali atau pulang. Begitu. Oke, wah ini kebetulan di rumah saya pas mati lampu nih Mbak, cocok pas banget pertanyaan terakhir ya. Oke, berarti tadi ketika harus reschedule, bisa disampaikan ke PIC Mitra untuk menyampaikan ya jadwal baru reschedule-nya begitu ya Mbak Cucu ya, kalau ada perubahan tanggal kepulangan begitu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih nih udah hadir sejak awal sampai sekarang. Ini kita sudah lewat 15 menit dari waktu, nggak apa-apa banget, thank you banget. Dan teman-teman silahkan nanti boleh banget ya, hal-hal lain bisa ditanyakan juga via bubble chat, kemudian juga bisa melalui Telegram resmi. Dan mohon teman-teman tetap semangat nih, karena kita sama-sama bareng-bareng bersinergi untuk bisa mengupayakan yang terbaik. Oke, akhir kata saya ini nih mau menampilkan quote yang selalu ada nih, bahwa memang kita nggak pernah cukup untuk menggunakan cara-cara biasa untuk menghasilkan lulusan yang luar biasa. Saya tutup dengan pantun, malam-malam kita jalan-jalan, nggak lupa mampir ke kota Brebes. Hati-hati di jalan teman-teman. Wish you all the best. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Liv. Dunia kerja terus berubah, mendatangkan tantangan baru bagi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi. Dalam dunia kerja, mendapati banyaknya perubahan dalam waktu singkat itu sudah biasa. Satu, kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Jadi ada program modul ini membantu anak-anak supaya bisa lebih mendalami beberapa bidang yang mereka merasa lebih menarik. Dengan hadirnya para peserta magang di tempat kami, ini menciptakan ruang belajar yang baik, bukan saja untuk para pesertanya, tetapi juga untuk environment daripada perusahaan kami. Karena saya percaya keberagaman dari tiap-tiap pelajar akan menghasilkan kolaborasi yang inovatif yang akan berdampak besar pada perkembangan Indonesia. Kemendikbudristek hadir untuk memberdayakan mahasiswa dalam menghadapi kebutuhan industri masa depan dengan program terobosan magang dan studi independen bersertifikat. Selama 1-2 semester, mahasiswa dapat melakukan magang dan studi independen di perusahaan kelas dunia dengan bimbingan mentor full-time dan kegiatan dalam kelompok. Untuk semester ganjil 2021, Kemendikbudristek telah bermitra dengan lebih dari 160 perusahaan ternama untuk menyediakan program yang inovatif, memasok praktik industri terbaik dengan kurikulum yang dirancang khusus untuk kampus Merdeka.
sehingga tersedia 15.000 lebih lowongan magang dan 5.000 lebih lowongan studi independen. Program-program mencakupi topik pembelajaran menarik dan terdepan seperti Artificial Intelligence, Machine Learning, Robotics, Cyber Security, dan Digital Product Development. Kesempatan untuk berpartisipasi terbuka bagi semua mahasiswa, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia. Daftar sekarang di platform Kampus Merdeka. Raih kemerdekaan untuk membentuk masa depan yang sesuai dengan aspirasi karirmu. Binus University siap untuk selalu mendukung program demi kepentingan anak-anak kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Program-program ini adalah transformasi yang kita inginkan. Mari kita sama-sama dukung program Kampus Merdeka. Sampai jumpa. Minta tolong dibantu DM. Bisa.